Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia-Nya lah kita mendapatkan kesehatan, keselamatan serta kesempatan hingga saat ini, sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di video saya tentang ciri ibadur rahman. Kali ini part kedua. Bagi teman-teman yang belum sempat nonton part pertama atau yang ingin menonton kembali, insyaallah saya kirimkan lagi linknya di deskripsi nanti, sehingga kalian bisa tonton kembali, bisa pelajari kembali, atau yang belum sempat nonton silahkan cek saja di deskripsi. Salawat dan salam marilah kita selalu sanjungkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Yang kita harapkan semoga dengan salawat dan salam kita absen kepada Rasulullah, kita berharap pada saatnya nanti diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaatnya nanti, ditolong oleh Rasulullah, sehingga kita berharap bisa selamat dari siksa api neraka. Allahumma amin. Oke, langsung saja di part kedua ini. Kita seperti kemarin belajar memperbudak teknologi dengan menggunakan Microsoft Word dan Quran digital yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sama caranya seperti kemarin, kita mudah saja klik install dulu, kemudian klik di surah. Saya sudah siapkan di sini surah Al-Furqan. Kita pada kesempatan kali ini part kedua akan membahas di ayat 64 sampai 63. Kita coba klik. Oke, ini bisa diedit sedikit, naikkan biar kelihatan di layar. Oke, kita baca dahulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Oke, saya bacakan dahulu sebelum diulas lebih lanjut artinya. Dan orang-orang ini masih nyambung kepada part pertama kemarin, wa ibadur rahman dan seterusnya. Ibadur rahman atau hambanya Allah yang maha rahman adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Kemudian yang kedua di part kedua ini, dan orang-orang yang berkata atau berdoa, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Karena sesungguhnya azab itu, di jahanam itu, membuat kebinasaan yang kekal. Oke, ini juga bisa kita hafalkan sebagai doa setelah sholat atau untuk berdoa pada kesempatan-kesempatan kita berdoa kepada Allah. Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Atau bisa dibaca wasul aula, ini kita mengenal sedikit. Tadi saya contohkan itu di wakaf atau dihentikan, tapi sebenarnya lebih utama dilanjutkan. Tapi boleh saja, boleh untuk kalau nafasnya pendek bisa kita hentikan dulu di sini. Jadi bisa kamu baca langsung Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama. Lanjut ke situ. Atau bisa itu. Oke, kita boleh hafalkan bersama-sama sekali lagi. Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Oke, kita tambahi doa kita. Jadi saya ingatkan kembali tentang doa. Jadi ada adabnya. Yang pertama,
mengagungkan Allah atau menyanjung Allah. Kalau kita meminta, dirayu dulu. Kayak kita minta motor baru atau minta HP baru, mungkin kamu di rumah itu yang katanya HP-nya ngehang untuk pembelajaran jarak jauh, padahal saya tahu ceritanya dari bapak ibumu itu ternyata kamu mainan yang tidak bermanfaat, joget-joget tidak bermanfaat. Oke lah kalau joget untuk olahraga atau apa biasanya kamu yang intinya yang bermanfaat, insya Allah saya dukung. Tetapi kalau sampai ngeheng, sampai rusak, sampai minta beli baru lagi karena hal-hal yang tidak bermanfaat, hati-hati kamu. Oke, saya kembalikan lagi kepada kebijakan orang tua kalian masing-masing. Ya kalau syukur kalau masih mampu beli, kalau ndak kasihan orang tuamu. Eling. Oke, kembali lagi tentang doa kita nyanjung. Misalnya kita minta kepada orang tua kita, Pak, Bu, mungkin disanjung dulu, Ibu cantik, atau Bapak kan, jarang dengar kayak gitu sih. Intinya Ibu cantik. Terus kadang-kadang belum pun kita minta apa, kamu minta apa, udah ditawari dulu. Atau kadang-kadang ini anak kok kata-katanya kok manis banget, mesti ada yang diinginkan. Belum sampai kita ngomong tapi sudah siap-siap. Oh, ini kayak minta HP baru, kayak minta motor baru atau apa biasanya kamu senangnya itu. Oke, apalagi setelah itu kita menyanjung kepada Allah. Oh ya, kalau kita minta misal lagi kepada orang tua kok tidak dibombongi dulu, malah bikin emosi, terus minta, Bu, apa ya nyar? Wah, niat perang dunia ketiga di rumah, hati-hati, jadi anak durhaka kamu. Oke, tadi menyanjung Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi, karena pada riwayatnya suatu ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, itu beratus-ratus tahun tidak diampuni oleh Allah kesalahannya makan buah khuldi, tetapi bifadli Muhammad, dengan keutamaan disebutkan nama Muhammad. Pada saat itu belum terlahir sebagai manusia, tetapi ingat, wah, pada riwayatnya itu Nabi Adam suatu ketika ditiupkan rohnya, kaget, terbelalak matanya, ingat, wah, di Lauhul Mahfudz ada lafaz Allah, ada nama Allah, dan disandingkan dengan Muhammad. Siapa itu Muhammad? Pada saat itu belum tahu. Tapi kemudian beratus-ratus tahun Nabi Adam mohon ampun kepada Allah, tidak diampuni. Tapi suatu ketika malaikat Jibril mengajari, sebutlah nama Muhammad, dan kita tiru bapak moyang kita berdoa. Moga-moga dengan keutamaan kita menyebut, kita bersolawat kepada Rasulullah, kita diijabahi, kita dikabulkan segala permohonan kita. Selanjutnya kita memohon ampun, mohon ampun kepada Allah, mengaku diri kita rendah, mengaku diri kita lemah, tidak punya apa-apa selain diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam permohonan ampun itu kita ingat kembali, jangan sampai jadi anak yang egois, anak yang durhaka. Pertama, kita mintakan ampun, kita mintakan ampunan pada Allah. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya, minimal seperti itu. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru kemudian kita minta ampun pada untuk diri kita sendiri. Syukur ditambah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu kita latihan. Jadi ahli surga ya bareng-bareng, jangan sendirian, tidak enak nanti. Oke, dan selanjutnya kemudian hajat kita, keinginan kita dihaturkan, termasuk hajat kita tadi, Rabbana shrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama.
Ini hajat kita terbesar, supaya apa? Kehidupan kita yang sejati, yang kekal abadi adalah di akhirat nanti. Kita berdoa, ya Allah, semoga karena kita mengaku banyak dosanya, hanya satu harapan kita, diridhoi oleh Allah hidup kita, dan sekaligus kita berdoa semoga selamat di akhirat nanti, tidak terjerumus ke dalam api neraka, tetapi kita, ya Allah, jauhkanlah, jauhkanlah, jauhkanlah. Allahumma amin. Oke, kembali ke pembahasan tentang ibadur rahman. Oke, untuk yang part kedua ini kita tengok kembali menghabiskan waktu malam untuk beribadah. Kita mengenal sholat sunnah yang sangat utama, yang diutamakan setelah sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita disunnahkan, sangat-sangat dianjurkan setelah tidur kita bangun di sepertiga malam terakhir, kira-kira jam 2:30 atau jam 3 menjelang subuh. Kita habiskan waktu kita tidak dengan melanjutkan mimpi kita yang membuat kita terlena, tetapi dihabiskan untuk beribadah, yaitu sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail. Sujud dan berdiri ini adalah lambang kita sedang sholat. Kita bersimpuh, bersujud, mengaku diri kita rendah di hadapan Allah, tidak punya apa-apa, tidak ada daya kuasa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Bersujud, ngaku, ya Allah, Engkaulah yang Maha Esa, Maha Besar. Tiada daya upaya selain dari Engkau, ya Allah. Dan berdiri setelah kita bersimpuh, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, kemudian berdiri, bangkit, optimis kembali, kita mengharapkan ridha dari Allah, kita berjuang, beribadah, bekerja, belajar, semata-mata kita niatkan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, terkait dengan sholat malam ini, saya jadi ingat di surah As-Sajdah ayat 15-16, kita lihat. Nah, surat ke-32 ayat 15 sampai 16. Oke, tampilkan. Oke, cukup panjang ini untuk supaya durasi di YouTube tidak terlalu panjang. Mohon maaf, saya bacakan langsung maknanya, insyaallah ini terhindar dari makna yang menyimpang karena ada yang bertanggung jawab ini. Oke. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami serta menyungkur sujud. Nah, diperingatkan ayat-ayatnya Allah, satu yang tertulis adalah di Al-Quran, kemudian ayat-ayat yang tersirat di muka bumi, termasuk diri kita sendiri. Wah, misalnya saya, cilik, kurus, ya, kalau untuk angkat beban tidak kuat, itu juga termasuk ayat-ayat dari Allah. Wah, iya, saya nggak punya apa-apa kecuali pemberian dari Allah. Kemudian menyungkur, sujud, bersimpuh. Jadi kita tidak boleh sujud kepada Tuhan yang lain. Tuhan kita hanya satu, yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertasbih serta memuji Tuhannya. Dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi nyambung lagi kepada part pertama, silahkan ditonton di linknya di deskripsi. Dan orang-orang yang beriman itu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya apa? Tidak melulu tidur, ya, lebih banyak terjaga di malam hari. Dikala orang lain sedang terlena, kita berdoa, mengharap kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, menginfakkan kepada orang lain, ataupun menginfakkan kepada diri kita sendiri. Kita eman kepada diri kita sendiri dengan cara apa? Kita masih diberi kesempatan hidup, kita masih punya persendian yang sehat, kita masih punya kesadaran, kita masih punya iman, kita infakkan diri kepada diri kita sendiri, yaitu apa? Berdiri.
qiyamul lail. Ya, maneman. Sebentar, sebentar. Kalau kita 2 rakaat ya insya Allah tidak sampai. Mungkin kan hafalan kita ya ngaku aja kurang. Jadi tidak mungkin sampai 30 menit, paling mungkin sambil alon-alon 2 menit, 5 menit. Nah, sebentar saja kita infakkan, kita sedekahkan diri kita yang diberikan oleh Allah, kita infakkan untuk diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri, kita infakkan, kemudian baru kita menginfakkan pada orang lain. Monggo. Oke. Dan kemudian tadi kan dihabiskan waktu malamnya. Nah, apa yang nggak boleh tidur terus, misal. Apa yang nggak boleh, misalnya istirahat, kan saya capek. Oke. Allah sudah menciptakan siang dan malam. Kita lihat Yunus surah mohon maaf 10 ayat 67. Kita tengok alun-alun saja. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubashshira. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Ini ayatnya Allah juga. Lihat, orang beriman itu memperhatikan ayatnya Allah. Allah lah yang menjadikan malam bagimu agar bisa beristirahat. Oke, enggak apa-apa, istirahat. Dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Oke. Jadi apa hikmahnya di sini? Malam untuk istirahat, kemudian siang terang benderang untuk apa? Untuk bekerja, untuk berjuang, berjihad di jalan Allah dengan cara apa? Belajar yang baik. Kemudian kita berjihad di jalan Allah juga dengan cara apa? Berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada bapak ibu kita di rumah, nyuci piring, ngepel dan sebagainya sebisanya kamu. Dan kemudian manut dengan nasihat yang baik dari bapak ibu guru. Itu jihad kita. Oke. Jadi apa hikmahnya? Ini kita itu disuruh untuk schedule atau mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya. Oh, jam sekian saya bekerja, belajar. Kemudian kita istirahat yang cukup. Dan insya Allah kalau kita teratur hidupnya, maka ibadah pun bisa kita teratur. Ibadah, bekerja diniati ibadah, ya kan? Kemudian belajar diniati ibadah dengan teratur, benar-benar wah luar biasa. Islam itu sudah mengatur dari bangun tidur sampai tidur lagi dan seterusnya, sudah diatur dengan sebaik-baiknya. Kenapa kita yang aku muslim tidak mau diatur? ya sama sajalah, kita berproses. Kita semua berproses. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi semoga dengan mengatur waktu, mengatur apa yang Allah berikan kepada kita semua, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga hidup kita sehat, seimbang, kemudian bisa mendapatkan ridho Allah dengan ibadah. Terus kita eling pada Gusti Allah malam dan siangnya, dan sekaligus kita berharap menjadi ibadur rahman, hambanya Allah yang maha rahman, yang dimuliakan oleh Allah, yang kelasnya di atas dari teman-teman kita yang lain, menghabiskan waktu malam. Jadi ketika orang lain terlena dengan kesenangan, dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah sementara di dunia ini, kita tidak kemudian terlanjur terlena, tetapi seketika ingat, berdiri kembali, kita ingat, oh ya, siapa yang memberikan semua ini? Siapa yang menganugerahkan saya kesehatan? Siapa yang menganugerahkan saya rezeki? Kita ingat kembali, oh ya, terima kasih ya Allah, terima kasih. Kita sujud
Terima kasih ya Allah. Kalau tidak dari pemberian-Mu ya Allah, saya tidak bisa apa-apa. Itu salah satu ciri-ciri ibadur rahman. Dan yang kedua, senantiasa berdoa. Rabbana srif anna Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Kita kalau level pertama, mohon maaf ini pendapat saya, level pertama kita seorang hambanya Allah adalah kita beribadah, kita menabung pahala untuk berharap bisa masuk ke surganya Allah. Itu level pertama barangkali. Tetapi level selanjutnya adalah apa? Kita beribadah, kita mengharap ridho dari Allah, kita belajar bekerja, kemudian berjuang di jalannya Allah. Kita mengharapnya apa? Ya Allah, saya berharap, kita semua berharap dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa jahanam. Karena apa? Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa 'alan naril jahimi. Ilahi ya Allah, ya Tuhanku, kita mengaku bahwasanya surga tidak pantas untuk kita. Kita siapa? Kita siapa? Nabi ya bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, tabi'in bukan. Kita orang biasa yang penuh dosa. Setiap hari kita melakukan maksiat, setiap hari kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kepada diri sendiri, kepada Allah kita melakukan kesalahan. Kita tidak pantas rasanya masuk surganya Allah. Tetapi kita juga sekaligus takut. Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa 'alan naril jahimi. Tidak mungkin kita kuat menahan siksa jahimi, menahan siksa Allah di nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab jahanam. Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Jadi kesusahan di dunia ini, kesusahan, segala macam kesedihan, kekecewaan di dunia ini, kesakitan di dunia ini itu tidak ada apa-apanya. Hanya sebentar. Hanya sebentar. Diputusin. Hanya sebentar. Ditinggal nikah. Hanya sebentar. Kalau kita optimis, kita mengharap kepada Allah. Mohon di sepertiga malam terakhir, moga-moga diganti dengan yang lebih baik. Allahumma amin. Kan seperti itu. Tetapi apa? Kita jangan sampai terlena dengan kesenangan ataupun kesedihan yang mendalam sehingga lupa kepada siapa yang menciptakan kita, lupa kepada siapa yang membuat skenario kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi begini, tadi tentang kesenangan, kemudian refleksi yang kedua adalah tentang kesedihan. Dikala kita bersedih, dikala kita kecewa, kita marah, ingatlah bahwasanya perasaan-perasaan negatif, sesuatu yang negatif itu terlalu memforsir energi kita. Kenapa tidak kita gunakan energi kita ke jalan yang positif? Kita berharap, kita satu-satunya yang kita bisa gantungkan harapan kita hanyalah kepada Allah. Kita minta, kita memohon tidak kepada siapa-siapa. Kita memohon hanya kepada Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang baik, berikan kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami kesehatan, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Itulah ciri-ciri hambanya Allah yang Maha Rahman. Jadi sudahkah kita seperti itu? Minimal satu pesan saya. Sudahkah kita mengatur hidup kita dengan sedemikian rupa sehingga bisa imbang antara kehidupan ibadah ataupun kadang-kadang kita bersenang-senang atau bahasanya apa? Rekreasi, refreshing. Sekian lama bekerja, kita beribadah kepada Allah, kadang-kadang kita merasakan kejenuhan, kita berjalan-jalan ke alam luar, menghirup udara yang segar, boleh.
Tetapi jangan lupa, jangan sampai kita touring, kemudian mohon maaf teman-teman, kita touring, kita melancong kemanapun, tetapi kemudian di jalan, kemudian di wisata kita lupa kewajiban kita beribadah kepada Allah. Kita lupa kewajiban kita untuk beristirahat, untuk kita kemudian nanti bangkit kembali di sepertiga malam kita latihan. Saya pun kadang-kadang miss, kadang-kadang kerainan, mohon maaf, sampai subuh baru bangun. Tetapi apa? Coba kita latihan. Mungkin pasang alarm, tapi yang paling penting adalah mengatur waktu kita, hidup kita, refreshing, bekerja, belajar, beribadah, termasuk refreshing pun bisa kita niati sebagai ibadah. Dengan cara apa? Oh, kita refreshing, ya Allah, misalnya kita lihat pemandangan gunung, laut, ya Allah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, masya Allah, luar biasa, begitu indahnya keagunganmu ya Allah. Kadang-kadang kita juga melihat ayat-ayatnya Allah berupa gunung-gunung atau berupa bumi yang terhampar. Wah, ada longsor, ada gempa bumi kemarin, ada banjir. Wah, kita juga melihat itu semua sebagai zikrullah, untuk ingat kepada Allah. Oh ya, dunia ini sementara. Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang berhak untuk meruntuhkan segalanya, termasuk diri kita, roh kita, jasad kita. Itu hanyalah Allah yang berhak untuk, Allah yang menciptakan, maka Allah yang membinasakan. Allah yang memulakan diri kita, Allah yang mengakhirkan diri kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah pun yang mematikan kita. Ya, Allah yang beri rezeki kita. Bisakah kita mengaturnya dengan sebaik-baiknya? Memberikan kita waktu 24 jam. Bisakah kita mengaturnya dengan sebaik-baiknya? Jadi begini hikmahnya. Itulah, ketika orang lain bersenang-senang, terlena, ataupun terlena tentang kesedihan, kita tidak larut. Sepertiga dari hidup kita habiskan dengan sujud dan berdiri. Kita habiskan dengan senantiasa menundukkan hati kita, menundukkan diri kita di hadapan Allah, ngaku bahwasanya kita bukan apa-apa, kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak boleh sombong. Oke, kita masih nyambung lagi dengan part pertama, silahkan ditonton. Dan juga ini yang kedua, senantiasa berdoa, ya Allah, jauhkanlah azab jahanam. Jadi kelas kita selanjutnya, naik kelas, adalah dengan mengharap semoga dijauhkan dari api neraka. Karena apa? Kita mengaku tidak pantas, tidak layak di surganya Allah, kecuali diberikan diridhoi Allah. Ya udah, Allah ridho, kita masuk ke surganya Allah. Kalau Allah tidak ridho, ya Allah, naudzubillah min dzalik, kita tidak diridhoi Allah sepanjang hidup kita. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan bayi baru lahir, bayi belum lahir. Ingat bahwasanya umur kita terbatas, tidak mungkin kita hidup selamanya, tetapi kehidupan kita yang abadi, yang kekal, yang selamanya, yang sejati adalah di akhirat nanti. Moga-moga kita dijauhkan dari azab jahannam. Allahumma amin. Oke, jadi demikian dulu yang bisa saya sampaikan di part kedua. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, nanti kita bisa bertemu lagi di part ketiga dan selanjutnya. Dan seperti biasa, mohon like, share, dan komennya yang membangun, serta subscribe apabila channel ini bermanfaat, dan bisa di-share atau di-komen jika ada sesuatu yang mungkin bisa menjadikan perbaikan, kritik, dan saran yang membangun. Kami tunggu untuk selanjutnya ada peningkatan di channel ini. Oke? Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Akhirul kalam, tsumma astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.